Oke, selamat pagi siswa kelas 11. Kita akan melanjutkan ke materi matriks bagian terakhir, yaitu tentang namanya inverse matrix. Oke ya. Jadi kita akan memasuki materi terakhir, yaitu tentang inverse matrix. Inverse matrix ini kita akan nanti menggunakan determinan dan adjoint. Bagaimana adjoint akan kita pelajari sebagai berikut. Sedangkan untuk determinan akan saya ulang sedikit tentang determinan itu. Oke, untuk inverse matrix kita akan membatasi hanya di matriks 2x2. Jadi kita tidak akan sampai di matriks 3x3 karena sesuai dengan kompetisi dasar untuk tingkat SMK, maka inverse matrix hanya dibatasi di matriks 2x2. Sedangkan matriks 3x3 cukup sampai di determinan. Oke ya, kita akan lanjut ke materi slide berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke inverse matrix. Oke, inverse matrix itu secara umum berarti inverse atau kebalikan. Jadi ada per atau kalau kita kaitkan dengan pangkat, maka dia menjadi pangkat negatif karena seper. Jadi inverse matrix adalah kebalikan. Oke, inverse matrix dinotasikan dengan tanda pangkat min 1. Sehingga kalau kita punya matriks A, maka inverse matrix adalah A pangkat min 1. Artinya inverse matrix A. Oke. Selanjutnya, oke. Untuk mencari inverse matrix nanti dapat kita cari dengan rumus sebagai berikut. Oke. Matrix. Matrix inverse matrix atau A pangkat min 1 itu dapat dicari dengan 1 per determinan A kali adjoint matrix A. Jadi kita cari dulu, nanti adalah determinannya. Setelah itu baru kita cari adjoint. Bagaimana adjoint nanti kita pelajari berikutnya. Sedangkan determinan akan saya ulang, determinan yang berkaitan dengan matriks 2x2. Jadi kita akan membatasi inverse matrix dalam matriks 2x2. Oke, slide berikutnya. Ini determinan. Saya ulang ke materi minggu lalu. Determinan itu adalah selisih antara hasil kali perkalian anggota diagonal utama atau pertama dengan hasil perkalian anggota diagonal sekunder atau kedua. Jadi mencari perkalian anggota diagonal utama dan mencari anggota perkalian anggota diagonal sekunder. Setelah itu baru dikurangkan. Maka kita akan mendapatkan determinan. Oke, kita akan lanjut ke determinan matriks 2x2. Itu kita akan membatasi ke matriks 2x2, 2 baris, 2 kolom. Oke, seperti yang kita tahu kemarin, jika kita punya matriks A memiliki 2 baris, 2 kolom, dan anggotanya ada A, ada B, ada C, sama D. Untuk mencari determinannya, jadi determinan matriks A atau det A atau matriks itu sendiri terus garisnya lurus. Cara mencarinya seperti kita kemarin ketahui adalah perkalian anggota diagonal utama dikurangi perkalian anggota diagonal kedua. AD kurangi C kali B. Tergantung angkanya berapa. Dan ingat, perkalian anggota yang memiliki min, itu harus diingat. Perkalian antara min dengan min harus hasilnya plus. Tapi kalau min dengan plus, jadinya tetap min. Oke, kita lanjutkan dengan adjoint. Kalau tadi kita sudah mengulang tentang determinan, maka kita lanjutkan ke adjoint. Dari mana itu adjoint kita cari? Oke ya. Oke, adjoint
adjoin pada matriks 2 kali 2 dapat diperoleh. Nah, ini cara singkatnya sebenarnya. Jadi seperti rumus cepat. Ya. Oke, jadi untuk mencari adjoin dari matriks 2 kali 2, caranya adalah menukar elemen pada diagonal utama. Setelah itu, mengkalikan elemen pada diagonal sekunder dengan angka min 1. Contoh. Nah, kita punya matriks A, anggotanya di baris pertama ada 4 dan 2, baris kedua 7 dan 5. Diagonal utamanya berapa? Diagonal utama adalah angka 4 dan 5. Diagonal sekunder angka 7 dan 2. Maka untuk mencari adjoin, nah adjoin matriks A, diagonal utama kita tukar tempatnya. Jadi kalau tadi ada 4, 5, jadinya 5, 4. Setelah itu, diagonal kedua atau sekunder, angka yang tetap dikalikan dengan angka min 1, sehingga 2 kali min 1 jadinya min 2. 7 kali min 1 hasilnya min 7. Nah, itu adalah cara mencari adjoin. Jadi tidak susah, gampang, hanya ditukar elemen diagonal utama dan elemen diagonal kedua atau sekunder kalikan dengan angka min 1. Oke ya, lanjut dengan slide berikutnya. Oke, kita lanjutkan dengan contoh. Ya, jadi saya akan mulai dengan contoh satu soal. Setelah itu mohon diperhatikan soal tersebut. Terus lakukan seperti contoh untuk mengerjakan soal-soal berikutnya. Tentu matriks dengan determinan. Terus cari lagi namanya adjoin, baru dikalikan. Oke ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh. Oke. Pasti soalnya mencari inverse matriks dari matriks A. Nah, ini misalnya matriks A-nya adalah 3, 4, 5, 7. Diagonal utamanya 3 dan 7. Diagonal sekundernya 5 dan 4. Oke, langkah pertama dalam menjawab tentu kita mencari determinan. Determinannya gimana? Oh ya, berarti diagonal utamanya 3 kali 7 dikurangi 4 kali 5 atau 5 kali 4. Nah, hasilnya adalah 21 kurangi 20. Determinannya 1. Oke, setelah mencari determinan, baru kita lanjut mencari namanya adjoin. Jadi mudah-mudahan ingat ya untuk mencari determinan. Oke. Lanjut, setelah mencari determinan, kita mencari namanya adjoin matriks A. Oke, seperti tadi kan, matriks adjoin itu adalah diagonal utamanya ditukar 7, 3. Terus diagonal keduanya dikalikan dengan angka min 1. Sehingga adjoinnya menjadi diagonal utamanya jadi 7, 3. Diagonal keduanya jadi min 5 dan min 4. Setelah mencari adjoin, baru kita lanjutkan ke rumus tadi. Mencari inverse matriks. Inverse matriks dapat dicari dari superdeterminan kali adjoin matriks A. Determinannya berapa? 1. Adjoinnya seperti soal berikut tadi kan. Oke, jadi kita tulis ulang. Oke, 1 per 1. Tentu hasilnya 1 nanti kan. Terus adjoin ditulis ulang. 7 min 4 min 5, 3. Nah, 1 bagi 1, 1. Sehingga kalau kita kalikan tetap sama dengan matriks adjoin. Nah, sehingga inverse matriksnya adalah suatu matriks dengan anggota baris pertama 7 min 4, baris kedua min 5, 3. Nah, itu adalah contoh pengerjaan dari inverse matriks. Mudah-mudahan gampang soalnya. Kalau inverse matriks itu gampang. Yang susah adalah perkalian. Oke. Nah, mudah-mudahan mengerti cara mencari inverse matriks. Kalau tidak mengerti, diulang lagi slide tadi dan slide ini, maka dapat kita aplikasikan ke contoh soal ataupun tugas yang akan saya sampaikan berikut. Oke, kita mudah-mudahan masih sudah mengerti tentang inverse matriks. Maka berikutnya ada soal
Di sini ada 4 soal dan 2 slide lagi soal saya ambil dari soal ujian nasional sehingga kalian mengerti, oh ternyata mengerjakan inverse matrix dalam ujian nasional seperti apa, ya kan? Jadi kita harus bisa mencari yang namanya determinan det matrix A dan adjoint matriks A ataupun matriks apa saja yang matriksnya B ya adjoint matriks B. Nah, jadi ini soalnya ada 4 dan tambah 2 lagi soal ujian nasional, maka tugasnya ada 6 soal. Silahkan mengerjakan. Ini tugasnya. Oke ya, oke saya hapus dulu. Tugas. Ya, silahkan kerjakan nanti. Nah, ini adalah materi soal-soal yang tentu gampang. Nah, nanti kalau misalnya ketemu yang tidak punya determinan, berarti kalian tidak usah mencari matriks. Oke ya. Oke, nah ini adalah soal dari UN. Nah, ini adalah UN ujian nasional. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan soal UN ini, ya kan? Nah, ini juga tugas. Biar kalian selesaikan. Biar ketemu soal yang real, soal yang hot atau up to date, ya kan? Jadi ya ambil dari soal ujian sehingga kalian mengerti nanti, oh kalau ujian nasional ada inverse matrix soalnya seperti ini aja, ya kan? Hanya mencari determinan dan mencari adjoint, setelah itu kalikan. Ya, kalau mendapat hasil yang pecahan ya kalikan aja pecahan dengan itu. Oke. Lanjut ke slide berikutnya. Oke. Nah, ini juga soal UN. Nah, ini UN juga. Ya kan? Tugas juga. Nah, oke, kalian bisa kerjakan. Jadi mencari inverse matrix C. Nah, tinggal kalikan determinan 2 kali 1 dikurangi min 3 kali min 1. Ya kan? Tentu angkanya gampang. Determinannya kecil. Ya kan? Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan. Kalau tidak bisa, boleh bertanya ke saya, sehingga kita bisa belajar tentang inverse matrix. Oke, akhirnya kita sampai di slide paling akhir. Ya, selamat belajar, silakan mempelajari tentang inverse matrix. Kerjakan soalnya, seperti biasa, foto, upload ke link yang saya sampaikan. Ya, sehingga kalian bisa mengerjakan. Untuk minggu depan mungkin saya akan mengupload tentang soal-soal yang bisa kalian kerjakan. Setelah itu 2 minggu berikutnya atau seminggu setelah itu, 2 minggu lagi saya akan mengadakan ulangan. Soalnya akan saya ambil dari soal-soal yang saya kasih untuk minggu depan, sehingga dengan belajar itu, kalian dibatasi waktu bisa mengerjakan ulangan dengan baik. Silahkan mempersiapkan. Oke, silahkan selamat belajar. Kita bertemu di lain kesempatan.